kalau kita ngomong mina padi, sebenarnya kalau untuk siapa tahu nanti di Alovers di bagian Indonesia yang lain, ini tertarik mina padi, kan pengen tahu caranya. Kira-kira langkah-langkah awal untuk memproses budidaya mina padi ini gimana Pak Kang Parijo? Ya, sebetulnya kunci dari budidaya teknologi mina padi itu adalah konsep membuat ekosistem air yang dipadukan dengan tanaman padi. Iya. Sehingga yang harus dipersiapkan terlebih dahulu tentu pola-pola organik dari awal. Dari mulai olah lahannya. Ya. Di awal itu olah lahannya biasa seperti kalau mau tanam padi. Tetapi diarahkan organik, tidak memakai pupuk kimia. Bahan-bahan kimia dihindari sebisa mungkin. Nah, setelah olah lahan padi biasa ya kita buat olahan, kemudian disetting untuk ekosistem ikannya. Jadi ada dari petaan lahan itu ada spot ataupun layout dari lahan itu yang dipakai untuk budidaya ikan. Yang diperlukan itu satu, ada kemalir atau caren kalau orang bilang. Oh, apa itu caren? Caren itu nanti untuk lalu lintas, lalu lalang ikan. Oh iya iya. Itu bisa di sepanjang tepian sawah, ya lebarnya kurang lebih setengah meter mengitari tanaman padi. Keliling Pak ya? Keliling, atau bisa di tengah juga. Di tengah lahan itu dibuat diagonal boleh, dibuat membujur boleh, setengah meter itu. Kemudian kedalamannya juga setengah meter kira-kira. Nah, kemudian dari 100% lahan padi itu disisakan buat kolam dalamnya. Oh iya. Buat kolam dalamnya kira-kira 20% maksimal dari petaan luas yang ada ukurannya. Nah, fungsi dari kolam dalam itu untuk berlindung ikan ketika di malam hari dari predator dan sebagainya. Jadi fungsi kemalir itu untuk lalu lalang ikan karena dia aktif mencari makan di siang hari. Ya. Kemudian di malam hari dia ke kolam dalam untuk berlindung, mencari iya, suhu yang stabil, hangat dan sebagainya, berlindung dari predator. Nah, langkah awal Pak Kang Parijo untuk mempersiapkan budidaya teknologi mina padi itu apa kira-kira? Ya. Yang diperlukan untuk budidaya ini ya satu, bibit padinya dipersiapkan terlebih dahulu. Tentu karakter padi itu kan masing-masing ya, umurnya beda-beda. Kemudian juga tahan rendamannya, anakannya dan sebagainya ini disesuaikan dengan budidaya ikannya. Hingga nanti kalau pemilihan bibit varietas ini diupayakan tidak melebihi ataupun nanti panen ikannya itu sebelum panen padinya. Umpamanya varietasnya umurnya 90 hari, ya nanti ikannya diupayakan sebelum 90 hari dipanen. Bibit padi. Kemudian yang kedua bibit ikannya. Bibit ikan yang dibutuhkan supaya nanti panen sebelum 90 hari itu bibit yang sudah sekilo isi 60 ekor. Rata-rata ya umur 3 bulan siap konsumsi ya, ukuran konsumsi ya berarti ya. Ukuran bibit yang nanti tidak sampai 3 bulan itu sudah panen. Itu sekilo isi 50-60 itu kalau bibit nila. Kemudian juga pupuk-pupuk organik harus disiapkan terlebih dahulu. 10 hari sebelum ditanam itu sudah ditebari pupuk organik. Pakai pupuk cair silahkan, pakai pupuk padat kompos silahkan. Kita sudah berkembang cukup bagus untuk pupuk organik ini. Kemudian sarana lain pakan ikan ini juga harus dipersiapkan karena modalnya cukup besar untuk pakan itu hampir 60% modal itu habis dipakan ya. Hingga ini rata-rata yang jadi kendala petani kan, petani kecil nggak mampu beli pakan. Untuk makan sendiri aja susah Pak ya. Sebetulnya itu pakan itu sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menawari kemitraan, sehingga pakan itu sebetulnya tidak harus beli, tidak menjadi terlalu kendala. Kalau sudah bagus usahanya bisa bermitra, nanti bayar di akhir panen. Itu yang kita terapkan di petani kita. Iya betul. Kemudian untuk sarana lain itu
biosecurity atau jaring itu untuk penutup padi dan ikan untuk menghindari predator. Untuk padinya kan burung ya, untuk burung itu untuk padinya. Kemudian ikan itu predatornya juga banyak, ada burung, ada yang paling banyak itu burung itu. Burung Oh iya. Kalau untuk kolamnya sendiri Kang, itu persiapannya apa tuh untuk membuat kolam yang keliling tadi itu untuk tempat hidup ikan? Kalau petakannya tidak luas, manual bisa dikerjakan manual. Biasanya untuk menggali caren itu cukup mempekerjakan ya 3-5 orang itu untuk 1000 meter mungkin ya semingguan lah nanti selesai lah. Tapi kalau luas itu bisa pakai eskavator penggalian itu. Iya. Belum diolah lahannya digali dulu. Untuk eskavator biasanya kita kerjasama dengan dinas pertanian. Ada bantuan gratis untuk eskavator. Oh gitu. Ya. Oh nggih. Oke, kalau untuk kolamnya sendiri itu harus ada syarat apa gitu supaya bagus ikannya tumbuh? Ya. Ketika nanti dipersiapkan pola-pola organik ya, olah lahan di awal, ada pengapuran, ada pemupukan, itu insya Allah nanti kondisi air dan tanah itu ideal. pH-nya ideal ya, antara 6, 7, 8 itu. Kemudian juga nanti kadar-kadar kimiawi lain itu bagus, ideal ya. Untuk DO terlarutnya itu juga biasanya bagus karena sudah tumbuh plankton, sudah tumbuh mikroba dan sebagainya, sehingga semua bahan-bahan yang sifatnya organik itu sudah terurai menjadi bahan anorganik dan itu daya dukungnya bagus untuk ekosistem. Jadi yang harus diperhatikan, satu, sebelum tanam padinya itu harus dicek tanahnya dulu, kadar pH-nya bagaimana, kemudian kalau ada keasaman dan semuanya kan kelihatan. Yang paling sering lupa itu kan kadar pH itu enggak diukur, padahal itu kan paling penting ya. Fatal itu. Iya, betul. Kemudian kalau orang Jawa bilang ya tanahnya itu udah jadi, sudah ada dekomposisasi atau apa itu, jadi semuanya berubah jadi kompos, sehingga siap ditanam, itu baru ditanam.